Ini saya tunggu sampai 10.56 ya, sambil menunggu yang lainnya masuk. Oke, Bapak mulai ya, sambil menunggu yang lainnya masuk. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Mulai. Berdoa selesai. Nah, selamat pagi anak-anak. Kemarin kan Bapak sudah menjelaskan mengenai sistem periodik unsur. Nah, kan dari kalian masih ada beberapa yang mungkin masih bingung kan? Bapak akan menjelaskan ulang ya. Bentar, Bapak mau share screen. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Belum. Sudah, Pak. Oke. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai struktur atom. Kemarin ini kan sudah nomor massa itu apa, nomor atom, proton, neutron, dan elektron. Kan kita sudah belajar untuk kemarin, hari Senin kemarin, yang PTN sama PJJ. Kita juga sudah belajar mengenai konfigurasi elektron. Di mana konfigurasi elektron itu kan kita belajar pembuatan konfigurasi elektron berdasarkan kulit dan berdasarkan subkulit. Masih ingat kan cara pembuatannya dan menentukan golongan periodenya? Nah, ini kan sistem periodik unsur yang kemarin sudah Bapak pada yang beberapa bahas. Dan kompetensi dasarnya ini kemarin Bapak sudah menggambarkan untuk pembelajaran hari ini kan kita melihat swalayan, di mana di toko swalayan itu ada penataan barang-barangnya itu sejenis atau mirip sehingga bisa dapat dicari. Kita juga di pembelajaran hari ini kita juga mempelajari itu penataan dari unsur-unsur yang sejenis atau mirip sifatnya. Nah, tujuannya seperti ini, nanti bisa dibaca. Perkembangan penyusunan tabel periodik unsur kemarin juga sudah kita bahas. Yang pertama itu Lavoisier itu menyusun 33 unsur menjadi 4 kelompok. Kelebihan kelemahan juga sudah Bapak bahas kemarin. Lalu ada dari triade atau Dobereiner, di mana menyusun sifat-sifat itu tiap kelompok beranggotakan 3 unsur dan unsur yang kedua dalam satu kelompok itu memiliki sifat yang sama dari unsur pertama dan unsur ketiga. Lalu ada Newlands yang mengembangkan tabel periodik unsur, di mana untuk unsur ke-8 ini mirip dengan sifat unsur ke-1 karena terjadi pengulangan sifat setiap unsur ke-8. Lalu Mendeleev itu unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom secara horizontal membentuk baris yang disebut periode atau mengulang. Lalu ada tabel periodik Mayer berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat unsur. Dan Moseley atau tabel periodik modern. Hubungan konfigurasi dan periode juga sudah. Dari yang kemarin yang dari perkembangan tabel periodik unsur ada yang ingin ditanyakan atau tidak, atau saya lanjut aja?
Jika tidak, saya lanjut ya. Hubungan dari tabel periode unsur, golongan, dan periode kemarin juga sudah. Di mana hubungan konfigurasi elektron dengan SPO, di mana kalau nomor periode kan sama dengan jumlah kulit. Lalu nomor golongan sama dengan jumlah elektron valensi. Dan letak unsur dalam sistem periodik dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi elektronnya, atau sebaliknya, konfigurasi elektron dapat ditentukan berdasarkan letak unsur dalam sistem periodik. Contohnya ini. Nah, sifat periodik unsur. Untuk sifat periodik unsur ini, yang paling diutamakan kita tuh harus memahami jari-jari. Kenapa harus jari-jari? Karena dari jari-jari ini kita bisa mengetahui sifat-sifat dari periodik unsur yang lainnya, dari mulai sifat basa, reduktor, logam, sifat asam, oksidator, lalu keelektronegatifan, afinitas elektron, dan potensial energi ionisasi. Jadi kita harus memahami jari-jarinya itu dari dalam satu periode itu jari-jarinya mengalami apa. Misal jari-jari dalam satu periode itu mengalami penurunan, atau dari kiri ke kanan jari-jarinya semakin pendek. Lalu dalam satu golongan itu jari-jari dari atas ke bawah itu semakin panjang atau semakin besar. Apa itu jari-jari atom? Ada yang tahu? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu jari-jari atom, kita harus mengetahui susunan atom itu terdiri dari apa aja. Nah, atom itu terdiri dari proton yang berada pada inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom. Inti atom pada lintasannya. Seperti ini gambarnya. Di mana proton dan neutron itu berada di inti atom. Sedangkan elektron ini mengelilingi inti atom pada lintasannya. Contoh ini ada 23 Na dengan nomor atom 11 dan 23 Na plus dengan nomor atom 11. Jumlah protonnya dari 23 Na dengan nomor atom 11 ada berapa ya? Ada yang bisa jawab? Sebelas, Pak. Ya, benar, karena 11. proton ya 11 karena jumlah protonnya itu sama dengan nomor atomnya. Lalu kalau 23 Na plus dengan nomor atom 11, protonnya berapa jumlahnya? Sepuluh, Pak. Kok 10? 11, Pak. 11 karena sama. Kalau bermuatan itu nanti yang berpengaruh itu di jumlah elektron. Kalau unsur atomnya atau unsurnya bermuatan itu nanti jumlah elektronnya yang berpengaruh. Jika 23 Na dengan nomor atom 11, jumlah elektronnya itu sama dengan 11 karena sama dengan jumlah proton. Tapi kalau 23 Na plus dengan nomor atom 11, elektronnya jumlahnya ada berapa? Pak. Ya, benar sekali Mas. Lebih ya. Karena elektronnya itu 10 karena jumlah elektron atom yang bermuatan itu sama dengan proton kurangi muatan.
Hitungannya seperti ini. Kan kalau elektron itu proton kurangi muatan. Jadi elektronnya dari Na itu kan 11 dan muatannya itu plus 1. Jadi 11 min plus 1. Ini ada min ketemu plus jadi menjadi min. Min ketemu plus jadi min 11 kurangi 1. Jadi elektronnya jumlahnya 10. Dari sini udah paham atau ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya lanjut ya. Tidak, Pak. Ya, saya lanjut. Lalu, jari-jari atom itu apa? Misal kita ya, ada unsur Na dengan nomor atom 11 dan magnesium dengan nomor atom 12. Nah, Na, kita buat konfigurasi elektron dari ini. Untuk di kulit K, diisi berapa elektron? 2, Pak. Ya, benar. Lalu L? 8. M-nya? 3. M-nya berapa? 1, Diisi berapa? 1, 1. 1, 1. Satu, Pak. Nah, kan udah kita buat inti atomnya. Inti atomnya ini isinya proton sama neutron. Kita tulis saja inti atomnya Na. Udah kan? Udah kelihatan kan? Terus kita buat kulit-kulitnya melingkari inti atom. Kan kulit atomnya ada 3, jadi kita buat 3. 1, 2, 3. Misal kulitnya ini ada tambahan N, berarti kita buat lagi 1 atau melingkar lagi 4. Jadinya ada 4. Terus kita masukkan data-data elektron ini ke dalam kulitnya. Kulit pertama itu kan isinya 2 elektron, kita masukin 2 elektron. Untuk letak elektronnya ini terserah ya, nggak harus seperti ini, bisa atas bawah kanan kiri, tapi jangan terlalu berdempetan kayak hadap-hadapan gitu. Lalu di L kita isi 8 elektron. Dan di kulit ketiga atau kulit ke M diisi 1 elektron. Dari sini paham untuk pembuatannya? Paham, Pak. Sekarang kita coba buat yang magnesium. Di kulit K berapa elektron? 2. 2. Dan M 2. Sama, kita buat intinya dulu. Lalu buat kulit-kulitnya. Ada 3 kulit. Nah, kita masukin data elektronnya. Nah, sekarang apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom ini ke kulit terluar. Ini. Nah, itu jarak ini loh. Jarak panah ini ke kulit terluar itu disebut jari-jari atom. Kemarin kan sudah ini masalah ini. Saya Pak jelaskan kan, dari atom dalam satu golongan itu jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Dalam satu periode dari kiri kanan semakin berkurang. Lalu ini ada contoh soal ya. Dari unsur-unsur ini 8 oksigen dengan nomor atom 8, sulfur dengan nomor atom 16, dan Cl dengan nomor atom 17, manakah yang memiliki jari-jari paling panjang? Nah, untuk pengerjaannya itu, kita buat konfigurasi dari unsur-unsur tersebut. Kita buat yang O dulu. Kita misalkan ada 3 kulit ya, K, L, M. Nah, di kulit K, O diisi berapa elektron? 2, Pak. L diisi? Yang kulit L diisi berapa elektron? 6. Karena sisanya ada 6 dan L itu maksimal kan 8 elektron. Dan ini masih sisa 8, jadi 6 masih bisa masuk di kulit L. Lalu kita buat konfigurasi yang S. Nah, yang di kulit L ada berapa? Yang S? 8. 8, Pak. Nah, di kulit M? 3. 6.
6. 6 karena sisanya 6 di yang CL. 2 di M berapa? 7. Nah, kan sudah. Sekarang kita membuat penyusunan elektron pada orbitalnya. Kita buat intinya dulu yang O. Ini O ada berapa kulit? 2. Kita buat 2. Kalian bisa ditulis di buku ya, kayak masih itu kayak bingung gitu. Tapi nanti PPT juga Bapak share, tak share kalian. Nah, kita di kulit. Kulit pertama diisi berapa elektron? 2. 2. Di kulit L? 6. 6. 6. Ini anggap aja 6 ya, ini kelebihan. 2 elektron. Di S diisi juga 6. Sebentar. L-nya tak hapus. 2 elektronnya. Lalu kita buat yang CL. 3 kulit kan. Kita masukin elektron-elektronnya. Nah, ini kan yang O sama sulfur kan sama-sama dalam satu golongan. Jika dalam satu golongan itu jari-jari paling panjang kan yang S kan, dalam satu golongan dari atas ke bawah kan yang paling panjang yang S. Kenapa? Karena lihat, ini O ada 2 kulit, sedangkan S ada 3 kulit. Semakin banyak kulit, semakin panjang jari-jarinya. Dari sini paham? Atau? Paham, Pak. Nah, lalu ini S sama CL, dilihat ya. Ini ada yang S, yang S kan di kulit terluarnya ada 6, yang CL ada 7, ya kan? Nah, semakin banyak elektron pada kulit terluar, semakin dia rapat, atau semakin dia ketarik ke intinya. Semakin banyak elektronnya di kulit terluarnya itu semakin ketarik gitu loh kulitnya, sehingga CL ini memiliki jari-jarinya itu lebih pendek dibandingkan dengan S. Misal bayanginya kayak gini. Misal intinya itu kayak gravitasi. Nah, kalian misal bayanginya kalian bawa 6 kantong plastik dan 7 kantong plastik. Nah, kalau kalian bawa 6 kantong plastik kan mungkin bisa diangkat lebih tinggi daripada yang 7 kantong plastik kan? Iya. Nah, seperti itu bayanginnya seperti itu. Jadi semakin banyak kulitnya kan semakin dia ke bawah untuk membawanya. Jadi semakin dia ketarik ke gaya gravitasi seperti itu. Jadi sehingga semakin banyak elektron yang mengelilingi semakin pendek itu. Semakin pendek jari-jarinya. Semakin sedikit semakin panjang. Dari sini paham untuk jari-jari? Nah, Paham, Pak. afinitas elektron. Energi yang dibebaskan atau yang diserap apabila satu atom menerima elektron. Dalam satu golongan kan dari atas ke bawah, afinitas elektronnya semakin berkurang. Sedangkan dalam satu periode semakin bertambah. Hanya ini ada 3 litium, 11 natrium, dan 19 kalium. Manakah yang memiliki afinitas elektron paling besar? Sama kita buat konfigurasinya. Nah, kita lihat ini kan di kulit terluar yang Li ada 1, Na juga 1, dan K juga 1. Jadi mereka kan dalam satu golongan kan. Nah, kita
buat orbitalnya. Nah, lihat. Ini yang Li, ini ada 2 kulit. Na ada 3 kulit. K ada 4 kulit. Nah, semakin sedikit kulitnya, semakin kuat elektronnya ini ketarik ke dalam inti. Semakin banyak kulitnya, semakin lemah elektron itu ketarik pada inti, sehingga afinitas elektron ini dalam satu golongan itu semakin berkurang. Sehingga Li ini memiliki afinitas elektron paling besar. Dari sini paham atau tidak? Atau masih bingung? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, Pak. jadi kalian kalau ditanyain bagaimana afinitas elektronnya dari dalam satu golongan, jadi kalian lihat dalam satu golongan itu yang paling pendek kulit, yang paling sedikit kulitnya itu yang mana, jadi paling besar afinitas elektronnya kayak ini, Li. Lalu ini dalam satu periode ya. Contohnya ini ada Si dengan nomor atom 14, P dengan nomor atom 15, dan S dengan nomor atom 16. Sama kayak tadi buat konfigurasi. Terus buat ini salah, ini Si seharusnya. Oke, sebentar. Fosfor dan ini sulfur. Sama kayak tadi buat orbitalnya. Nah, dari ketiga ini, jari-jari yang paling pendek yang mana? Si, P, sama S. Jari-jari yang pendek yang mana? Itu yang S. Kenapa? Karena kulit terluarnya ini memiliki 6 elektron, sehingga pada tertarik ke intinya. Sehingga afinitas elektronnya dari kiri ke kanan itu semakin besar. Sehingga S ini memiliki afinitas elektron semakin besar. Paham? Dari sini paham? Paham. Atau... Nah, saya lanjut ya. Energi ionisasi ialah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral. Di mana dalam satu golongan itu dari atas ke bawah semakin berkurang, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin bertambah. Contohnya, ini ada Li sama Na. Nah, kita sama juga buat konfigurasinya, sama bentuk orbitalnya. Nah,
Dimana kan ini dia terletak dalam satu golongan, di mana dalam satu golongan itu semakin berkurang. Dimana sama kayak tadi yang afinitas elektron untuk untuk energi ionisasi dari kiri dalam satu golongan dari atas ke bawah kan juga semakin berkurang. Kenapa berkurang? Karena semakin banyak kulitnya itu semakin susah untuk inti atom mengeluarkan kulit paling luar. Nah, kalau kayak ini kan, ini intinya, ini kulitnya ada 2. Nah, misal dia mau membuat ion positif, ini kan harus melepaskan ini. Kan ini lebih mudah karena penghalangnya cuma 1. Kalau ini penghalangnya 2 untuk melepaskan 1 elektron. Kalau ini penghalangnya kan 3. Jadi karena semakin banyak kulit kan semakin banyak penghalang, sehingga energi untuk melepaskan 1 elektron itu semakin susah. Dari sini paham atau tidak? Paham, Pak. Next. Untuk yang dalam satu periode kan semakin bertambah. Kenapa semakin bertambah? Karena semakin banyak elektron kan semakin banyak negatif. Sehingga kalau semakin negatif kan semakin pengen melepaskan elektronnya untuk menjadikan positif. Jadi sehingga semakin dalam satu periode ini semakin dari kiri kanan itu semakin besar. Dari Si, P, dan S ini maka semakin besar untuk melepaskan energi untuk melepaskan 1 elektron itu semakin besar yang S, karena semakin banyak elektron di luar kan semakin negatif ya, sehingga mereka pengen melepaskan negatif hawa-hawa negatif itu untuk keluar, seperti itu. Sehingga dalam satu periode ini energi ionisasinya semakin besar karena semakin banyak elektron terkulit keluar, maka semakin ingin melepaskan elektron tersebut. Dari sini paham atau masih bingung? Untuk keelektronegatifan, di mana kemampuan satu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Dalam satu golongan itu dari atas ke bawah semakin berkurang. Dalam satu periode dari kiri kanan semakin bertambah. Ini contohnya Li, Na, dan K, di mana mereka terletak dalam satu golongan. Kayak tadi penjelasan di jari-jari. Kan kalau semakin kecil jari-jarinya kan semakin
semakin tertarik dia ke inti. Nah, semakin banyak kan semakin susah. Jadi sehingga semakin kecil itu semakin elektronegatif untuk elektron itu masuk ke dalam inti. Semakin pengennya elektron itu masuk ke dalam inti. Nah, semakin banyak kulitnya ini kan elektron harus melewati penghalang yang banyak untuk masuk ke inti. Intinya seperti itu. Sehingga dalam satu golongan itu elektronegatifan atau keelektronegatifan itu dalam satu golongan semakin kecil. Lalu dalam satu periode sama kayak tadi yang masalah jari-jari. Kalau semakin banyak elektron di kulit terluar itu semakin banyak elektron di kulit luar itu semakin banyak beban sehingga beban-beban itu masuk ke dalam inti. Sehingga dalam satu periode ini keelektronegatifan itu dari kiri kanan semakin besar. Dari sini paham atau tidak? Atau masih kebingungan untuk mengaitkan sifat satu dengan sifat yang lainnya? Paham, Pak. Paham. Nah, untuk kesimpulannya seperti ini. Dari jari atom semakin besar, maka afinitas elektronnya itu semakin kecil. Dan energi ionisasi juga semakin kecil dan elektronegativitas semakin kecil. Karena semakin besar atau semakin panjang jari-jarinya, maka semakin susah untuk elektron itu masuk ke dalam intinya. Kalau jari-jari atom semakin kecil, maka afinitas elektronnya itu semakin besar. Energi ionisasi semakin besar dan elektronegativitas semakin besar. Nah, sekarang ini ada kuis. 5 kuis. Yang pertama itu jelaskan pengelompokan unsur menurut Lavoisier, De Bruiner, dan Newlands. Apa yang dimaksud afinitas elektron dan energi ionisasi. Lihat berapa unsur karbon ini. Dimana yang memiliki jari-jari paling afinitas elektron paling besar dan kecil. Jari-jari K lebih besar dari unsur Li. Bagaimana sifat elektronegatifannya. Dan ini ada data jari-jari. Dimana kalian nanti misal 114 ini 114 Armstrong atau panjang jari-jari atom ini milik siapa, nanti nentuin itu ya, dan diurutkan dari yang paling panjang ke paling pendek. Nanti ditulis tangan, dikirim ke Google Drive dengan format tugas, nomor absen, nama, tugas, SPU. Contoh format tugasnya ini 23 nama sama SPU. Ini link Google Drive-nya. Jika ada kesusahan untuk akses Google Drive, nanti dapat PC Bapak ini nomor WA-nya. Nah, udah selesai. Cukup sekian dari Bapak. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan pertanyaannya sekarang. Ada yang ingin bertanya atau masih belum, masih bingung gitu? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya udah, nanti. Nah, untuk kesimpulannya untuk hari ini tuh kita mengaitkan sifat-sifatnya itu dari jari-jari. Kalau kalian mengetahui jari-jari dalam satu periode itu dari kiri kanan semakin apa, dalam satu golongan dari kiri kanan semakin apa, dalam golongan dari atas bawah semakin apa, kalian bisa mengetahui sifat dari yang lainnya. Sehingga kalian memahami nanti sifat-sifat dari yang lainnya. Jadi gak usah hafalin semua
Kayak ada soal afinitas elektron dalam satu golongan ini akan semakin kecil atau semakin besar. Nah, kalian nggak usah hafal. Kalau gitu kan kalian masih bingung. Ternyata kalian lihat jari-jarinya dalam satu golongan itu dari atas ke bawah kan semakin besar. Maka semakin susah elektron itu masuk ke dalam inti, sehingga afinitas elektron dalam satu golongan berarti semakin kecil. Seperti itu. Paham atau tidak? Paham, Pak. Paham, Pak. Untuk kuis nanti jangan lupa dikerjakan ya. Untuk waktunya pengumpulannya sampai hari Rabu ya. Hari Rabu untuk pengumpulan kuisnya. Sebagai tugas 1. Cukup sekian dari Bapak. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelum mengakhiri pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari Bapak. Saya akhiri di hari ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang sesuai, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kalian boleh melanjutkan aktivitas kalian. Terima kasih ya, Pak. Ya. Nanti PPT saya kirimkan. Iya, Pak. Oke. Makasih. Iya, Pak.